Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tolong jangan tinggalkan aku sangat takut kehilanganmu. Tolong jangan tinggalkan aku sangat takut kehilanganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ada energi seperti apa yang tolong jangan tinggalkan aku ya, karena dia sangat takut kehilangan kamu. Ada energi mirror ya. Jadi sebenarnya kamu tuh punya sisi mirroring each other, sisi seperti bercermin. Ada yang mirip di antara kalian ya, mungkin keras kepalanya sama, mungkin ada ego yang sama, mungkin ada sensitif yang sama, mungkin ada trauma yang sama, mungkin ada luka yang sama ya. Jadi sebenarnya ini adalah situasi relationship reflect our wounds. Jadi biasanya kita akan menjalankan satu relationship yang menggambarkan atau menarik energi dari luka atau trauma kita yang belum selesai. Jadi misalnya dia itu punya trauma terhadap penolakan gitu ya. Jadi sangat mungkin banget ya dia merasa sama kamu susah diterima misalnya. Kamu trauma yang namanya trust issue karena kamu pernah dibohongin, dan sangat mungkin banget orang ini sering men-trigger kamu ngerasa orang ini bisa dipercaya atau enggak ya. Dan saat ini mungkin sekali ada energi introspeksi ya. Jadi dia sedang banyak berpikir dan merenung soal hubungan dia dan kamu, dan bagaimana hubungan kalian ke depannya. Jadi sedang merenung lah ya teman-teman. Kenapa? Karena ada energi the sword and rose. Jadi orang ini sedang berusaha untuk dengan jelas gitu ya, dia itu sedang merenungkan apa yang mau dia lakukan, apa yang ingin dia jalankan, lalu bagaimana harusnya hubungan ini ke depannya. Dia sedang merenung dan berpikir tentang langkah apa yang mungkin mau dia ambil ke depannya teman-teman ya. Dan di sini ada healing heart ya. Jadi mungkin banget kamu sama dia sama-sama sedang mengambil waktu untuk memulihkan mungkin pikiran dan hati masing-masing teman-teman ya. Dia ada kecewa, kamu juga mungkin ada kecewa. Jadi kalian ya mungkin banget ada yang situasi dengan sadar atau tanpa sadar yang membawa hal-hal yang toksik dalam hubungan ini ya. Tapi kalian itu sama-sama saling sulit untuk melepaskan. Bisa saja hubungannya toksik tapi susah untuk dilepaskan teman-teman ya. Dan di sini ada karmic relationship, ini jelas ya. Membawa karmic relationship adalah membawa nilai pembelajaran di sana ya. Dimana hubungan ini membangkitkan sisi-sisi pembelajaran di antara kamu ke dia atau dia ke kamu ya teman-teman. Dan di sini adalah hubungan yang sangat banyak sekali mendapatkan pembelajaran dan banyak sekali men-trigger teman-teman. Situasi hubungannya bisa saja tidak stabil ya. Tapi balik lagi, ini adalah hubungan yang sulit untuk sama-sama dilepaskan. Hubungan yang mengandung adiksi. Jadi kamu mungkin banget dia itu posesif ke kamu, nggak mau lepasin kamu. Sementara di satu sisi lain mungkin kamu suka mengontrol atau mengatur dia, dan kalian sama-sama saling posesif ya. Walaupun belum tentu interaksinya pasti positif ya teman-teman. Kita coba lihat ya, ada situasi apa yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini. Apa yang menjadi kendala dalam hubungan ini teman-teman ya. Yang pertama ada horse ya. Jadi mungkin sekali ada situasi di mana orang ini, mungkin kamu berharap bahwa orang ini bisa lebih banyak aksi, lebih banyak bisa merealisasi, tapi mungkin saja orang ini itu kurang banyak aksi atau merealisasikan hal-hal yang mungkin dia janjikan atau yang kepingin dia upayakan ya. Bahasa kerennya itu kurang effort ya, kurang usaha. Itu bisa saja seperti itu. Di sisi lain mungkin saja ada perasaan kayak apakah orang ini memang sudah benar siap dengan relationship, atau sebenarnya dia masih lebih suka yang namanya kebebasan ya, atau freedom teman-teman. Oke.
Ada lock and unlock. Nah, ini jelas ya, hubungan ini sangat mungkin tidak stabil, teman-teman, karena situasinya orang ini bisa saja on off dalam hubungan. Nanti dia ngilang, nanti dia ada, nanti dia jauh, nanti dia dekat ya, teman-teman. Jadi ini hubungan yang penuh dengan ketidakstabilan dan ketidakyakinan. Kadang-kadang dia bisa ngindar, kadang-kadang dia dekat ke kamu, teman-teman. Ya. Jadi itulah situasinya, seperti buka ataupun tidak terbuka, teman-teman. Dan saat ini kamu mungkin banget berdealing dengan seseorang yang secara usia bisa saja lebih tua dari kamu. Ada perbedaan usia di antara kalian ya. Divine feminine maskulin yang lebih kuat ya. Dan mungkin banget ada tentang perilaku orang ini. Mungkin saja di awal orang ini penuh dengan keromantisan, penuh dengan sisi yang manis, tapi kok semakin kesini mungkin sisi-sisi itu hilang, teman-teman ya. Jadi kalian mulai mempertanyakan apa benar-benar dia sayang ya. Karena sisinya adalah di sini banyak sekali situasi yang sangat slow ya, perkembangan slow, terus habis itu usahanya sangat slow. Jadi kamu mungkin banget berasa ya, hubungan ini tuh kok cenderung stagnan, begitu-begitu aja, nggak begitu banyak perkembangannya. Selain itu, tentang masalah kesetiaan, mungkin banget di sini ya teman-teman, kamu mempertanyakan apakah memang orang ini bisa setia, bisa menjadi pasangan untuk seterusnya dengan sikap dia yang belum stabil, teman-teman, gitu loh ya. Dan sikap dia yang sangat-sangat slow tadi ya. Jadi mulai mempertanyakan kesetiaan dan pengorbanan yang pingin diberikan. Karena di sini memang ada pola-pola ya. Di dalam hubungan kalian yang cenderung masalahnya berulang, itu lagi, mungkin saja, tapi secara intuisi kamu sudah banyak merasakan terhubung sama dia, teman-teman. Sekarang, apa yang kamu rasakan ke orang ini? Teman-teman, kamu tuh pingin berharap untuk hubungan ini sebenarnya bisa grow, ya. Oke? Kamu berharap banget hubungan ini tuh bisa masuk ke fase yang berikutnya ya. Karena di sini kamu sudah banyak kecewa sebenarnya. Karena hubungan ini seperti stagnan di situ-situ aja gitu ya. Tapi karena kamu merasa dia tidak kooperatif atau tidak banyak perkembangan, akhirnya kamu memilih untuk fokus ke diri kamu sendiri gitu ya. Kamu kayak berusaha menyelesaikan sisi-sisi shadow atau trauma di dalam diri kamu. Kamu juga fokus pingin menjadi yang lebih baik ya gitu, teman-teman. Karena mungkin banget kamu pingin mencoba untuk mengikhlaskan hubungan ini. Dalam artian gini loh, hubungan ini bisa jalan apa enggak, kamu sudah ikhlas gitu ya. Dan kamu mungkin sudah siap juga kalau harus merelakan orang ini gitu ya. Karena sudah tahu bahwa mungkin lebih baik untuk kesehatan batin dan jiwa kamu dengan melepaskan orang ini. Kita sekarang coba lihat bagaimana energi orang ini ke kamu. Teman-teman, di sini orang ini justru baru merasa kehilangan ketika dia itu sudah jauh dari kamu. Ketika ada energi berjarak dari kamu, di sanalah dia merasa energi kesedihan, energi kangen gitu ya. Dia mikirin kamu, tapi di satu sisi ada energi kegelisahan karena dia belum yakin sama masa depan, ya. Jadi kayak energi keingatan kamu tuh terus-terusan ada, tidak bisa lepas dari mengingat soal kamu, teman-teman. Ya. Dan dia sedang berusaha mengikuti arus atau let it flow gitu ya, untuk berharap bisa ada situasi yang bisa lebih baik dan situasi yang bisa lebih positif gitu ya, teman-teman. Dia sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah atau yang jadi kendala ya, teman-teman, di dalam dirinya dia. Dengan harapan ketika beradaptasi situasi dan keadaan bisa lebih baik. Yang dia rasakan ke kamu ya, tolong jangan tinggalkan aku sangat takut kehilangan kamu. Dia menyadari bahwa banyak kesalahan dia, tapi dia sering sekali menyalahkan kamu ya, teman-teman. It was my fault but I blame you. Menyalahkan kamu terhadap situasi atau keadaan ya. Di sini dia ada energi menyesal, dia berharap bisa menarik kembali kata-kata dia ke kamu. Kata-kata, pernyataan yang mungkin menyakiti kamu, teman-teman. Ya, melukai kamu sengaja maupun tidak. Dia berharap ada situasi yang bisa berbeda, bisa ada keadaan yang berbeda sama dia, teman-teman ya. Dan percakapan di antara kalian itu terus loh terulang-ulang di kepalanya dia. Artinya dia merenungi apa yang kamu omongin ke dia, itu sangat-sangat dia renungan, teman-teman. Bagaimana keadaan dia sekarang?
Teman-teman, keadaan dia sekarang tuh lagi sedang benar-benar berfokus sama keadaan finansial ya. Jadi mungkin banget finansial dia itu sedang dia usahakan kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan ya. Karena memang ini yang tengah dia cari ya. Abundance, kesuksesan, kekuatan, dia tuh kayak pengen punya power. Ini adalah orang yang mungkin banget merasa tidak punya power atau tidak dipandang ya teman-teman. Energi dia energi divine feminim, dan saat ini sebenarnya dia penuh dengan energi kesedihan ya. Kenapa? Karena mungkin banget ya dengan situasi dia yang belum baik, dia sadar dia banyak salah sama kamu ya teman-teman. Karena aku pun hilang arah, orang yang mungkin tidak tahu kemana arah dan tujuan dia ingin melangkah gitu ya, kemana jalan yang mau dia ambil, dia penuh dengan keraguan dan ketakutan. Karena sebenarnya dia tahu bahwa dalam banyak hal dia belum siap dalam punya relasi teman-teman, makanya dia on off ya teman-teman ke kamu. Dan itu sebenarnya membuat dia insecure. Namun di sisi yang lain, dia berharap untuk tidak jadi teman aja sama kamu. Artinya, ada energi orang ini tuh masih punya perasaan sayang sama kamu ya. Cinta. Karena di harapan dia yang terbesar, dia ingin bisa sama-sama sama kamu lagi. We will be together again. Ya. Dia merasa dia itu sangat-sangat bersikap kekanak-kanakan, dan kalian ada sisi mirroring. Jadi dia di satu sisi lain juga dia sangat mungkin merasa kamu kekanak-kanakan teman-teman. Kenapa dia itu seperti menjaga jarak sama kamu? Karena dia itu memang belum siap teman-teman ya. Energi kamu itu sangat bisa menenangkan dan mendamaikan dia. Dan hidup dia itu lagi gak baik-baik aja loh. Jadi kalau kamu lihatnya setelah kamu gak ada dia baik-baik aja, sebenarnya hidup dia tidak baik-baik saja. Teman-teman, hatinya dia yang terdalam itu sangat berharap bisa terikat sama kamu, bisa berkomitmen sama kamu. Ya, ada di sini energi yang terikat satu dengan yang lainnya. Ya, hanya begitu banyak hal yang tiba-tiba berubah dalam hidupnya dia, tiba-tiba nggak baik-baik aja, situasinya nggak oke dan sebagainya teman-teman ya, sehingga dia itu masih berusaha menyesuaikan terhadap hal-hal yang tiba-tiba berubah ya. Tapi di sini ada energi juga perubahan dia ke kamu. Jadi ini untuk kalian yang mungkin tidak merasa yakin tadinya dia bisa berubah, di sini ada energi yang mungkin saja tiba-tiba ada perubahan teman-teman. Sekarang dia sedang rajin memantau kamu, mandangin kamu, mau tahu kamu sekarang sedang gimana. Dan dia sekarang sedang berusaha untuk memahami dan mengerti kamu dan sudut pandang kamu teman-teman. Nah, dia tidak bisa lepas dari konsentrasi memikirkan kamu. Orang ini tuh pernah jauhin kamu, pernah menjadi orang yang lari ya, karena dia takut ya teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini dia takut kalau kamu tuh banyak bergantung sama dia. Dia belum bisa jadi seseorang yang kamu tuh bisa bergantung sama dia gitu loh. Dan banyak sekali ego teman-teman. Namun ketika dia tadi yang Sora udah bilang, ingat terus percakapan di antara kalian, dan dia itu sangat rindu sekarang untuk berkomunikasi sama kamu. Ada energi kerinduan untuk berkomunikasi yang sangat-sangat besar yang dia rasakan ke kamu, Teman-teman, dia pingin banget ya untuk bicara dari hati ke hati sama kamu ya. Dan dia tahu kalau selama ini mungkin dia banyak menyembunyikan perasaan sama kamu teman-teman, gitu ya. Tapi ini pasti dari hati terdalam ada rasa dia sangat-sangat butuh kamu. Sebentar ya. Release your ex ya. Dia itu kepingin untuk lepasin kamu juga pingin lepasin dia, tapi di sini ada energi yang sangat-sangat sulit untuk melepaskan. Kenapa? Karena jelas ada energi soulmate, energi saling terikat ya teman-teman. Oke, let your friends help you. Ini sangat mungkin banget ya. Dia juga sudah berusaha mendekati teman-teman kamu, untuk berusaha merich kamu lagi, orang-orang terdekat kamu teman-teman ya. Ini energi soulmate-nya sangat kuat.
yang dia harapkan hubungan ini akan sampai ke jenjang pernikahan, dan untuk yang sudah menikah dia ingin tetap mempertahankan pernikahannya ya. Dan dia cukup optimis untuk hubungan ini bisa bekerja ya teman-teman. Ini adalah seseorang yang berpositif thinking dan punya keyakinan bahwa hubungan ini bisa berjalan lagi. Jadi ini adalah seseorang yang ingin datang untuk mengekspresikan perasaan cinta sama kamu, karena sebenarnya dia masih sangat cinta, dia masih sangat sayang ya, sangat cinta, sangat sayang gitu ya. Dia menyadari banyak red flags atau banyak hal-hal negatif di dalam diri dia yang harus dia betulin ya teman-teman. Dan dia menyadari bahwa energi kalau kamu adalah the one yang selama ini dia cari itu sangat-sangat kuat ya. Jadi di sini ada energi ketergantungan yang besar. Oke. Dia ingin awal yang baru sama kamu teman-teman, new phase ya. Jadi dia ingin fase yang baru, transformasi dalam hubungan kalian gitu ya. Pengen menjadi hubungan ini lebih berkembang gitu ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, orang ini banyak mengalami perubahan pemikiran ya. Perubahan pemikiran. Kamu tuh banyak membawa energi perubahan buat dia ya. Selama ini ketika dia mungkin banyak gak jujur sama kamu masih tetap menghargai dia ya teman-teman. Tuh, kamu selalu masih berusaha sekuat mungkin mempertahankan hubungan kamu sama dia teman-teman. Karena memang di sini ada hubungan, dia merasa hubungan dengan kamu ada hubungan secara spiritual dan ada hubungan yang membawa kepada kestabilan ya. Nasihat untuk kamu apa menghadapi situasi ini ya, dia tidak mau pergi. Teman-teman, seseorang akan menghubungi kamu mungkin melalui telepon ya. Dia akan bicara lagi sama kamu, menyatakan perasaan cintanya. Yang bisa kamu lakukan didengarkan dulu ya teman-teman. Tapi semua keputusan ada di tangan kamu. Memang di saat ini situasinya nanti ada keputusan di tangan kamu. Kamu yang ambil kontrol ya, kamu mau lanjutkan atau tidak gitu ya teman-teman. Intinya, tidak ada yang 100% pasti di dunia ini teman-teman. Kamu nggak lanjut sama dia pun ada resikonya, kamu lanjut sama dia pun ada resikonya. Itu adalah resiko dalam berelasi, tidak ada jaminan teman-teman ya. Yang pasti, oke, dia masih punya hasrat yang sangat besar sama kamu secara seksualitas teman-teman. Dan ada jarak di antara kalian. Ya ini juga yang mungkin membuat pergerakan dia sama kamu tuh jalannya nggak cepet ya teman-teman. Tapi kamu bisa mengontrol dan men-trigger energi perubahan di orang ini teman-teman ya. Memang tidak ada yang instan, tapi kalau Sora lihat kamu bisa membantu untuk membawa perubahan. Karena memang kamu membawa banyak energi pembelajaran spiritual ya. Jadi kalau udah ngomongin perjalanan spiritual, itu energi perubahannya jauh lebih besar. Oke, jadi pertimbangkan dulu lah, karena ini semua kontrolnya ada di tangan kamu ya. Kalau Sora di sini sih ada energi dia pingin ya untuk bicara hati ke hati. Jadi mungkin bisa bicara dulu, ngobrol dulu teman-teman ya. Ada energi easy save you to love. Jadi ada energi sebenarnya lebih positif dengan kedatangan dia ya teman-teman. Intinya seperti itu. Aku izin teman-teman untuk promosi untuk teman-teman yang masih kepengen beli gelang ikan ike, keberuntungan ikan ini masih ada ya. Saat ini stoknya kurang dari 15. Silakan dibeli. Gelang ini membawa energi keberkahan, energi perubahan positif teman-teman, dan ini juga membawa energi menarik keberkahan, rezeki, manifestasi positif, membawa energi bersemangat, antusias ya. Harga 255.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Atau di Tokopedia 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Dibeli selagi masih ada. Ini bukan kristal biasa, sudah di booster dengan energi healing, import. Jadi kalau sudah habis aku tidak bisa melayani. Kalau PO cuma 1 atau 2 buah aja. Dan tidak ada COD atau pengiriman di luar Indonesia. Silahkan minta saudara atau teman bantu pengiriman ke kamu. Dan bagus banget, sayang kalau nggak punya. Bukan susuk, bukan pesugihan, nggak ada kodam-kodaman ya teman-teman. Silahkan dibeli selagi masih ada. Oke, sekarang kita coba ke astrologi yang terungkap ya. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Itu mah untuk alfabet ya. Aku dari kemarin ngomongnya ngaco mulu gara-gara sakit. Cancer, dicek Sun Moon Rising-nya. Taurus,
Libra, Scorpio, Aries, dan Leo. Dicek ya, 6 zodiak ini Sun, Moon, Rising, Venus ataupun sifat dari astrologinya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk beli alat-alat pembacaan, teman-teman yang kepengen untuk dibacakan sama Sora, dibuatkan video YouTube seperti di channel ini, atau kamu pingin baca bazi untuk tahu jalan hidup sendiri, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman ya. Beruntung masih ada. Oke. EBNM GDQU ENWVTUPJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Bye bye.